Perhatian, perhatian. Terima kasih sudah memilih video ini untuk menjadi tontonan kalian. Dengan ini, saya akan bacakan cerita untukmu sebelum kamu tidur. Selamat menonton ya. Semoga kamu suka. What Women Want. Nick Marshall adalah seorang duda anak satu yang bekerja di agensi periklanan. Di suatu pagi, Nick dibangunkan oleh asisten rumah tangganya karena harus bekerja. Singkatnya, Nick memulai perjalanannya ke kantor. Biar paginya makin semangat, Nick mampir ke kedai kopi yang di sana ada Lola, perempuan yang sedang didekati, tapi sulit ia taklukkan. Singkatnya, ia sampai di kantor. Nick bertegur sapa dengan orang-orang yang ada di sana. Nick terlihat sangat percaya diri di depan para perempuan. Dengan semangat, Nick bertemu dengan bosnya yang bernama Dan. Nick juga dikabarkan akan naik jabatan. Hari yang indah, seolah-olah tidak berpihak pada Nick. Si bos tidak jadi mengangkat Nick untuk menjadi creative director. Ia lebih memilih perempuan bernama Darcy Maguire yang baru saja direkrutnya. Nick pun kecewa dengan keputusan tersebut. Lalu, Nick pun bertanya kepada Dan. Dan, kenapa harus si Darcy Maguire? Dia bukannya baru aja keluar dari agensi sebelah? Oh, Nick, aku sayang sama kamu. Tapi ini tentang wanita. Kau tidak mengerti. Masuk ke dalam pikiran wanita, itu bukan keahlianmu. Kalau masuk ke celana dalam wanita, itu baru keahlianmu. Setelah berbincang dengan bosnya, Nick pergi ke pesta pernikahan mantan istrinya. Alexander, anak dari Nick, juga hadir dalam pesta tersebut. Di sini juga terlihat kalau hubungan Nick dengan anak perempuannya bisa dibilang sangat buruk. Bagaimana tidak? Alex memanggil Nick dengan sebutan nama, yang seharusnya Alex memanggilnya ayah. Dengan suasana hati yang masih berantakan, Nick yang habis gagal naik jabatan di kantornya, juga menghadiri pesta pernikahan mantan istrinya, dan bertemu dengan anaknya yang tidak menghormatinya. Ia kembali ke kantor untuk menghadiri meeting dengan Darcy Maguire. Inti dari pertemuan itu adalah Darcy menjelaskan apa yang harus dilakukan perusahaan mengenai krisis yang sedang dialami. Darcy mengungkapkan, perusahaan kita akan laris apabila mengiklankan suatu hal yang berbau tentang wanita. Dan di sini, Darcy juga memberikan semua produk wanita kepada semua orang yang ada di situ, termasuk Nick. Setelah melewati hari yang begitu melelahkan juga menyebalkan, Nick akhirnya pulang ke apartemennya. Karena sudah mumet, Nick menghibur dirinya dengan meminum wine dan berdansa mengikuti alunan musik. Merasa dirinya sudah membaik, Nick mulai bereksperimen dengan produk wanita yang diberikan oleh Darcy. Ia memakai semua produk tanpa terkecuali, seperti bra, maskara, waxing, stocking, dan lain sebagainya. Sampai ia tak sadar kalau Alex sudah pulang ke apartemennya. Mana bawa pacarnya lagi. Ngelihat kelakuan Nick, Alex malu kepadanya. Niat hati ingin memperkenalkan pacarnya yang bernama Cameron, dia malah lihat ayahnya memakai produk wanita kayak gitu. Nick di sini membela dirinya kalau dia hanya melakukan eksperimen untuk keperluan kerjaan. Tapi tetap saja, Alex marah. Kesialan Nick belum cukup sampai di situ. Ketika ia lagi menggunakan pengering rambut, Nick malah tergelincir dan jatuh ke bathtub. Ia pun tersetrum dan tak sadarkan diri. Pagi hari pun tiba. Ia bangun dari pingsannya. Seperti biasa, ia akan berangkat bekerja. Tapi, Nick merasa ada yang aneh. Ketika ia bertemu wanita, seolah-olah ia bisa mendengar apa yang mereka pikirkan. Bahkan, seekor anjing pudel pun bisa ia dengar. Setibanya Nick di kantor, ia makin terkejut. Ternyata, wanita-wanita yang ada di kantornya sebagian besar tidak menyukainya. Lebih tepatnya, menganggap ia adalah pria yang brengsek. Belum terbiasa menggunakan kekuatannya itu, Nick pulang ke apartemennya dengan kepala yang sangat pusing. Ditambah, pas ia sampai, justru menemui Alex yang sedang bermesraan dengan si Cameron. Nick sangat marah atas apa yang dilakukan anaknya. Tapi, justru malah Alex yang marah-marah ke Nick. Karena ia akan pergi prom night dengan Cameron. Di luar, hujan turun sangat deras. Nick terpikir untuk melakukan hal seperti kemarin. Nick menggunakan semua produk wanita, ia kenakan pada tubuhnya, lalu ia menuju balkon
memegang pengering rambut yang sudah tercolok listrik, dan akhirnya ia tersetrum lagi. Hari telah berganti. Nick berharap dengan kejadian semalam, ia berhasil menghilangkan kekuatannya. Ia pergi ke pusat keramaian. Apakah dia masih memiliki kekuatan tersebut atau tidak? Dan ia masih memilikinya. Tidak kuat dengan apa yang dia alami, Nick pergi ke pakar konseling bernama Dr. Perkins. Nick menjelaskan kalau dia bisa membaca pikiran semua wanita yang ada di bumi ini termasuk anjing. Awalnya, Dr. Perkins mendiagnosa Nick terkena halusinasi. Lalu, Nick ingin membuktikannya dengan cara membaca pikiran Dr. Perkins. Dan Nick berhasil menebaknya. Di sini, Dr. Perkins sudah mulai percaya dengan apa yang terjadi pada Nick. Dr. Perkins sangat heran dengan Nick. Karena ini adalah sebuah keajaiban yang mungkin hanya datang sekali dalam satu peradaban manusia dan menjadi satu-satunya manusia yang memiliki kekuatan ini. Seharusnya, Nick bisa mempelajari kekuatan ini. Karena selama ini, pria kebingungan. Bagaimana sih caranya mengerti wanita? Dengan kekuatan tersebut, Nick bisa menjawab pertanyaan para pria. Setelah dapat saran bagus dari Dr. Perkins, dengan bangganya, Nick pergi ke kedai kopi Lola. Nick langsung nembak Lola untuk jadian. Tapi dengan kemampuan membaca pikirannya, Nick melakukannya dengan sangat sempurna. Yang sebelumnya Lola masih ragu untuk menjalin hubungan karena sering disakiti, Nick dengan lihai bisa membuat Lola luluh. Setibanya Nick di kantor, Nick pergi ke ruangan Darcy. Ia mengajukan kerjasama untuk memajukan perusahaan. Dengan kemampuannya, Nick bisa membuat Darcy percaya pada Nick. Sampai akhirnya, si Dan datang, membawakan contoh poster yang harus disempurnakan. Di sini Darcy sebenarnya sudah memikirkan langkah apa yang harus dilakukan untuk menyempurnakan poster tersebut. Tapi, Nick dengan kemampuannya merebut ide tersebut dari Darcy. Nick membaca pikiran Darcy. Semua ide kreatif dari Darcy direbut oleh Nick. Tibanya malam hari, Nick pulang ke apartemennya dan menemui Alex yang sedang bersama temannya. Di situ, Nick mengajak Alex untuk pergi mencari gaun prom besok. Alex pun tidak menolak hal itu. Setelah itu, Nick pergi kencan dengan Lola. Mereka tiba di rumah Lola dan bercubu dengan mesra. Dengan jawaban Nick yang begitu menawan, Lola semakin bergairah pada Nick. Sampai tibanya di dalam rumah, Nick menggunakan kemampuannya hingga membuat Lola sumringah. Karena ingin menggulingkan Darcy dari jabatannya, Nick terus berusaha untuk mendekati Darcy, supaya bisa mencuri ide-ide kreatif dari Darcy. Saat di kantor, Nick melihat Darcy yang merasa kesepian. Nick datang untuk menemaninya malam itu. Dan sepertinya, hubungan mereka pun terlihat jauh lebih hangat dari sebelumnya. Keesokan harinya, Nick menepati janjinya untuk pergi membeli gaun dengan anaknya. Setelah membeli gaun, mereka berdua berbincang di restoran. Sepulangnya Nick dari restoran, tiba-tiba Darcy menelpon Nick untuk mengajaknya kencan. Nick pun tidak menolaknya. Dan mereka pun pergi berkencan. Sesudahnya mereka berkencan, sebenarnya Darcy ingin mengajak Nick menginap di rumahnya. Tapi Darcy masih sungkan untuk mengajak Nick. Nick mengetahui isi pikiran Darcy itu. Tapi Nick tidak berusaha modus untuk main ke rumah Darcy. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Setibanya Nick di apartemen, ternyata Lola ada di sana untuk melabrak Nick. Nggak kondo lo ya. Abis lu tidurin gue sekarang lu ngilang gitu aja gitu ah. Dasar cowok brengsek. Mana aja lu seminggu ini ah? Nick pun menjawab, "Lola, maaf, aku sibuk kerja." Sibuk kerja. Gue tahu kok rahasia lu selama ini. Kamu pasti gay kan Nick? Kamu itu ngerti banget soal wanita. Kamu berbicara seolah kamu adalah wanita. Dan berpikiran seperti wanita. Jawab Nick, jawab. Iya. Kau benar. Aku seorang gay. Pengakuan Nick kalau dia adalah seorang gay itu jauh lebih baik timbang Lola harus mengetahui kekuatan yang ia miliki. Dan tentu saja jauh lebih baik daripada kehilangan Darcy. Pada awalnya, Nick mendekati Darcy hanya untuk menyabotase pikiran kreatif dari Darcy untuk menggulingkan jabatannya di kantor. Tapi ternyata Nick malah jatuh cinta. Terlanjur jatuh cinta, Nick menyesali perbuatannya. Di kantor,
Ia menemui Darcy dan meminta Darcy untuk mempresentasikan hasil kerjaan dari mereka. Tapi, Darcy menolaknya, karena itu adalah ide dari Nick. Yang padahal, itu adalah ide Darcy yang dicuri oleh Nick ketika mereka sedang bersama. Di tengah, Nick menulis surat pengakuan untuk Darcy. Darcy datang menemui Nick di ruangannya, dengan maksud untuk merayakan keberhasilan presentasinya tadi. Darcy mengajak Nick ke apartemennya. Sesampainya mereka di sana, Nick langsung mencium Darcy. Dengan penuh cinta, mereka berbincang-bincang dengan hangat, seakan romansa menguasainya. Dan akhirnya, malam itu ditutup dengan mereka yang berdansa. Keesokan paginya, Nick pergi ke kantor menemui si Dan. Nick ingin mengajukan pengambilan masa cutinya. Dan menolaknya, karena Dan sudah memecat Darcy dan menjadikan Nick sebagai creative director. Dengan perasaan bersalah kepada Darcy, Nick ingin menemuinya. Tapi, dia tidak ada kabar. Nick akhirnya meminta asistennya untuk mencarikan alamat Darcy. Di sela-sela kejadian itu, Nick mendengar nama karyawan yang bernama Erin. Dia tidak hadir di kantor hari ini. Tempo hari, Nick pernah mendengar pikiran dari Erin yang ingin sucit. Di situ, Nick panik dan akhirnya mencari keberadaan Erin terlebih dahulu. Di tengah derasnya hujan, Nick mencari tempat keberadaan dari Erin. Erin tinggal di kawasan padat di dalam gang. Tiba-tiba, petir menyambar ke arah Nick. Syukurnya, tidak mengenainya. Nick akhirnya menemukan tempat tinggal Erin, yang di situ pintunya tidak terkunci. Karena Nick sudah berpikiran kalau Erin ingin sucit, jadi Nick langsung masuk ke dalam rumahnya. Nick memanggil-manggil nama Erin. Erin, Erin, di mana kamu? Nick menemukan sepucuk surat perpisahan dari Erin. Nick sangat merasa bersalah, dan sampai akhirnya Erin menemui Nick yang ternyata masih baik-baik saja. Mengejutkan, akibat sambaran petir tadi, kekuatan Nick hilang. Tanpa kekuatannya, Nick memberikan empati kepada Erin agar tidak berusaha menyakiti dirinya sendiri. Nick juga sudah mempromosikan Erin untuk menjadi copywriternya. Erin sangat bahagia. Yang tadinya ia hanyalah seorang gadis pengantar berkas yang tidak pernah dilihat oleh siapapun, akhirnya bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang copywriter. Malamnya, bertepatan pada prom night dari Alex, mantan istri Nick mengabari Nick kalau anak mereka tidak ada kabar malam ini. Dia pun minta tolong pada Nick untuk mencari Alex. Nick pun tiba di tempat prom. Nick mendapati Alex yang sedang menangis di toilet. Hati Alex sangat hancur karena sudah dihianati oleh pacarnya. Apa yang terjadi pada dirimu, anakku sayang? Oh, aku nggak percaya kalau aku cerita ini ke ayah. Jadi gini ya, aku itu udah punya janji sama Cameron. Kalau malam ini kami akan tidur bareng. Masalahnya, Cameron tuh nyewa hotel sama teman-temannya. Kayaknya aku mau digilir deh. Terus aku bilang kan sama dia pas dansa tadi, kalau aku belum siap untuk ngelakuin itu. Dia malah ngambek. Terus bilang kalau aku cuma bocil yang buang-buang waktu dia. Aku ditinggal. Terus dia lebih milih sama mantan pacarnya yang kayak lonte itu ya. Oh, sayang. Lihatlah dirimu. Wanita secantik dirimu tidak bersaing dengan badut bertindik dan seorang gigolo. Kamu jauh lebih istimewa di mata ayah, nak. Ayah bangga padamu. Kini, hubungan mereka pun menjadi hangat. Malam itu, Nick masih gelisah karena rasa bersalah pada Darcy. Sekali lagi, Nick pergi ke tempat Darcy. Akhirnya, Nick bertemu dengan Darcy. Darcy, aku datang bermaksud ingin meminta maaf sama kamu. Akulah yang menyebabkanmu dipecat. Seharusnya, aku tidak mencuri ide iklan darimu. Mencuri? Maksudnya? Ya, selama ini ketika kita bersama, aku menyabotase pikiranmu, sehingga aku benar-benar mengetahui apa isi pikiranmu. Percayalah, ini benar adanya. Kamu jahat banget. Kamu kenapa lakuin itu sih? Ya, aku iri sama kamu. Harusnya jabatan kreatif director itu milikku. Tapi, Dan malah memilihmu. Aku selalu mencari tahu tentang hidupmu lewat pikiranmu. Semakin aku tahu, semakin aku jatuh cinta padamu. Aku tahu aku salah. Dengan ini, aku minta maaf sama kamu, Darcy. Aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi aku tahu, aku tidak pantas untuk mendapatkan cinta tulus darimu. Sebagai permintaan maaf,
Aku sudah meminta Dan untuk memanggilmu bekerja kembali. Aku pamit ya, Darcy. Sampai jumpa. Udah, gitu aja. Setelah kamu bertamu di jam 1 malam ke rumahku, mengganggu waktu tidurku, kamu mau pergi gitu aja? Kau sudah menyelamatkan hidupku, Nick. Sekarang giliranku untuk membalasnya. Kembalilah, Nick. Kembalilah. Oh, Darcy. Kau memang malaikat penyelamatku. Di malam itu, dengan hangatnya, mereka berdua pun bermesraan. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. What Women Want bukan hanya sekedar komedi romantis, tapi juga refleksi bagaimana pria bisa lebih memahami wanita. Dari seorang pria yang sombong dan merasa tahu segalanya, Nick akhirnya belajar bahwa memahami wanita bukanlah soal membaca pikiran mereka, tapi soal mendengarkan dan juga menghormati mereka. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat tidur ya. Tidur yang nyenyak. Bye-bye.